rahmat. Nggih. Terus wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Terus talingan menika Bapak Ibu, menika sarapipun sesarengan kalian pasuryan. Nggih. Pramila nun sewu kalau ada orang Islam kok merengut, itu tandanya sudah melawan hukum alam. Terus penyakit menular itu bukan hanya disebabkan karena COVID, gitu, TBC, lan sak piturutipun ananging kalebet pasuryan. Dados nalika panjenengan perengut besengut menika ndadosaken tekanan darah orang lain itu naik. Nun sewu nggih, napa kalih mlengos. Nun sewu nggih, kata ibu-ibu lho naik badhe pengaosan menika dadak bedaan sik. Lajeng lipstikan barang ketemu kancane kok mlengos. Nah, ini sangat berbahaya. Pramila ibu bapak kula aturi belajarlah senyum walaupun tidak ada orang. Umumnya orang Indonesia itu tidak punya duit Bapak Ibu. Terbukti nek tanggal tua niku nggih padha merengut. Makin nunggu rawi tanggal setunggal nang Padang. Ingkang makarya sebagai PNS. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ingkang mulya, Bapak Ibu menawi salat yo diawali dengan wajah tu. Wajhiyalilladzi fataras samawati wal ardh. Nun sewu kula matur Pak Rihanto, saya ini kok agak kecedhit ya. Kula curiga Bapak Ibu. Jokipun ra andhap. Nalika medal muntir, lajeng kecedhit. Leres kali kula seminar wonten Bali. Terus kula dateng sehingga nyuwun digarap lah. Tiga tahapan atau dipun USG ketar lajeng kula nggih plastari tadi pinjam kantos kula tesih saged mabur teng Bali nggih amargi sampun janji Pak wonten mriku kompal yang seluruh Indonesia saperlu nggih midhangetaken ananging bentenipun menawi wonten mriku ngangge kursi. Ini pengawasannya ingkang utami lende. Terus bapak-bapak, alhamdulillah saya pikantuk tembok. Terus nyo sampun leres tulang belakang ini memang harus senantiasa jejeg. Pramila mangke takmir menggaliaken nyamel kursi lipat. Kados wonten Madinah. Itu kan bisa dilipat. Karena tulang belakang ini penting Bapak Ibu, harus tegak. Sampun ngantos panjenengan zikir membungkuk itu sudah mengurangi hak kesehatan jantung. Nggih, gayane khusuk kita suwi-suwi kok mantok-mantok. Menika nggih, mangke kula napa kula beto alat peraga kados mekaten. Menika nggih kula beto dhateng Kaltim, Jakarta, Bali. Menika hasil karya ini membutuhkan waktu 40 tahun. Asalnya nusewu Bapak Ibu tiang menika ningali bayi kok nek ora cukup umur kok ujug-ujug jantungnya kok alon lajeng dados tercekik lajeng kapundhut. Nggih. Tiang ingkang nusewu nggambaraken tiang menungso menika isine kados lampu bajo menika pikantuk tanah seluas 25 hektar untuk mengembangkan ilmu saraf. Subhanallah. Pramila kula wingi nguji mahasiswa S3 Bapak Ibu jejer kalih Profesor Zainal Mutakin saking Semarang. Sami-sami Zainal Mutakin pun setunggal ingkang sok bedah otak kula khusus bagian dalam. Sehingga Bapak Ibu jantung kenapa kok bisa 24 jam bekerja. Pramila Bapak Ibu dengan bertambahnya umur, terutama ibu-ibu yang sudah menopause, itu pengeromposan tulang itu cepat sekali.
Sampai-sampai EBGAD nika mendika bahumu yang dulu kekal legam terbakar matahari kini kurus dan terbungkuk. Datang masjid betul nyanyi, datang MIPA nyanyi nggih. Lah kula niku mantan juara bintang radio TV kok. Tahun 79 nggih, juara pop nostalgia UGM, penyanyi seriusa UGM, personil paduan suara UGM, tapi juara MTQ wiwit SD. Nantos juara provinsi DIY. Subhanallah. Amargi kula cita-cita kepengin munggah kaji sing ora bayar. Terus nek juara MTQ nasional gratis. Terus kula nanggo dados dokter rumiyin. Tahun 19 kula dados dokter tim kesehatan haji sareng yang damel pondok teng Amerika. Pak Samsi Ali itu satu tim, ya, ketika peristiwa Mina. Sampun-sampun menika ya sampun tahun munggah kaji, terus mboten bayar. Lah dokter gimana? Ngantos VIP. Terus kalau naik munggah kaji kamare presiden sih kalau film ini, tapi ya karena petugas saya serahkan ke jamaah. Sama aja ibu bapak ingkang ya. Terus kalau menika sowan wonten rasanipun panjenengan saya perlu mensewu nggih. Marilah kita mencoba mentadaburi surat Ad-Dzariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Terus kalau istiqomah Bapak Ibu wonten fakultas kedokteran, nggih, wis dadi dokter, wis kon kudu dadi dokter. Padahal dokter itu di Eropa impun mentok nih. Lalu kalau kali Prof Harno saking MIPA dokter Andes ambil dokter. Lah kalau menika karena persyaratan di Indonesia di dokter ya nyinau dokter nih, status dokter. Tapi terkait dengan surat Al-Hujurat. Ya, amargi dalam surat Al-Hujurat itu ternyata bicara itu harus diperhitungkan intonasinya. Ya, kalau Bapak Ibu naik badhe nyalip niku katuran matur. Nun sewu kepareng matur. Menapa kula kepareng nglampuni panjenengan. Harusnya begitu Bapak Ibu. Terus mboten wes sepeda motore durung lunas. Ngepot gaya. Ini kesombongan Bapak Ibu. Nggih, pramila Bapak Ibu polisi ini kan uangnya triliunan Pak. Itu harusnya dialokasikan untuk mendidik masyarakat bagaimana sopan santun di jalan. Kalau menurut dahulu wonten negara Eropa Bapak Ibu, orang yang naik sepeda itu mau nyalip pejalan kaki, matur loh. Pakai bahasa Jerman. Subhanallah. Lah teng mriki Bapak Ibu, arep nyabrang kok dadak ketabrak sepeda motor, mati. Pasien kula badhe preksa Pak, amargi ngelu, lho kok malah wis tekan ICU. Amargi ketabrak sepeda motor. Wonten di depan Bapak Ibu, ibu-ibu badhe medal saking griya, ketabrak kapundhut. Subhanallah. Inilah Bapak Ibu perlunya kita membangun kesadaran terus menerus. Dumateng Gusti Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Bagaimana dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring kita selalu menikah. Bapak Ibu, wifi ini dicopot, baru sakit kok. Gimana? Dengan charger namun berlobet dan dapat orang karuan. Allah itu di dalam surat Al-Hadid ayat 4 ngendika piyambak wa huwa ma'akum ainama kuntum lan nika kaya ngono kok ana lagu acil sendiri kini aku sendiri lagi lagu siapa ini terus ditimbali acil
personil Bimbo. Menurut saya Bapak Ibu banyak lagu-lagu yang nilai tauhidnya rendah. Mulai edit, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Wong pirang-pirang kok ora dijak ngendikan malah karo kok suka. Astagfirullah. Malah dipun dawuh telanjang bareng. Mari kita telanjang. Wedah. Udan-udan pun ngangge jaket iki anyar niki. Saya sempat dipotong nggih. Jreng mati asap. Padahal pulau kulino teng daerah minus 20 derajat. Terus rasukan itu rakyat bangsa. Calonnya rakyat 3 menikah wonten pegunungan Alpen. Terus kalau nanti di suhu 55 derajat, ketika jamaah haji pada tabrakan terowongan, ribuan orang meninggal. Termasuk konco setunggal kantor pulau kabudut suami istri. Profesor setuju nih kok. Ya, suhu panas ngantos jamaah haji itu yang diminum bukan air mineral, minyak lembu. Karena tidak sadar Bapak Ibu, rumah sana sabun yang botol bisa diombe. Bahkan masuk kamarnya sendiri mlebu metu. Iki kamarku dudu ya. Kula ngonani piyambak. Terus kalau kita sang dosa ngalami haji suhu 55 derajat. Jadi Bapak Ibu, waktu padang Arafah ini wirawiri, lah ini akhirnya heat stroke. Terus otaknya mendidih. Kulo infus, kulo suntik, jas, orang nampak. Pramila Bapak Ibu yang hadir di masjid ini adalah nyawa saringan. Nalika Covid Bapak Ibu, boten mampir griya bablas kuburan nganggo Petromax. Ya boten. Terus Bapak Ibu hidup itu disyukuri. Mengapa orang yang di Jawa Timur itu kalau ketemu temannya lagi salam, apa yang disampaikan? Kon jek urip. Subhanallah. Bapak Ibu, ini istimewa Pak. Ya. Jadi hidup itu betul-betul harus bernilai. Boten urip-uripan. Ya, sebetulnya wis aku bar pengajian turu terus umale. Bukan hidup itu Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu kalau matur kalau wau surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Yang di Indonesia sering disutur kata setunggal ayat. Banyak khotib itu Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Rampung. Mestinya ditambah meneh siji meneh. Wala takunu kalladzina nasu. Bapak Ibu orang kalau sudah pensiun, sudah di atas 50, niku lalai. Malah nek disedi tagih utang. Utang apa? Astagfirullah. Nusiri ji, Bapak Ibu ya. Terus al-insanu mahalul khotoban nisya. Pramila duduk yang sehat paling lama 1 jam. Jangan ditambah. Yang suka nambah siapa? Penyanyi dangdut. 2 menit lagi. Astagfirullah. Tidak boleh. 1 jam. Milo kalau nyamper sama apa ini? Nanti selesai jam berapa? Ya, penting. Terus duduk ternyata jauh lebih berbahaya daripada merokok. Apalagi merokok sambil duduk. Nah ini kenapa saya bawa ini Bapak Ibu? Dari tadi kok ya? Enggak ahli fisika, ya? Ini tidak naik-naik ke tutup botol Bapak Ibu. Penyedap persen ini kira dokterin unjuke semprit. Astagfirullah. Kini dokternya kok unjuke Fanta. Astagfirullah. Menika alat peraga Bapak Ibu. Terus air itu cenderung ke bawah amargi wonten gaya demit. Kalau ini kalau teng Bali jam 3 loh, didatangi leak.
kalau boten wedi, ya siapa yang lebih hebat dari Allah? Iya kan? Nah, kalau teng Jerman itu pas salju itu pun sak dengkul. Konco kula tanglet. Ciri-cirinya gendruwo itu gimana? Nah, langsung kalau jelaskan, di bahasa Jerman Pak, pokoknya keruak. Ini apa? Punggung. Nah, jalannya gimana? Ya biasa saja. Langsung kalau KO. Masa orang duit tulang belakang iso mlaku. Gugur, gitu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu ingkang ya, kula menika pikantuk ilmu gaya demit nalika sepindahan kula sekolah wonten Mangkubumen. Rumiyin fakultas kedokteran mboten teng Blasu untuk Mangkubumen. Mangke nek badhe kuliah jam 4 bagi buku. Booking. Sepatus pikantuk kursi ngaji. Guru kula saking MIPA Profesor Mugiono. Itu ada demit produk di atap. Nah, itu menjelaskan gaya gravitasi. Pramila Bapak Ibu mereka pengen sehat saestu, bebas dari segala macam penyakit, katuran tidak datang rembulan. Karena di bulan itu tidak ada gaya gravitasi Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu hipertensi, kencing manis, kolesterol, darahnya menggumpal? Itu karena gaya demit. Maka hati-hati Bapak Ibu bangun tidur tidak boleh langsung bangun. Seperti lagunya Taman Kanak-kanak. Bangun tidur ku terus mandi. Menika pemicu stroke 10 tahun yang akan datang. Saya sudah meneliti Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke, orang kalau bangun tidur gagal mengembalikan darah ke otak. Hanya 30% Bapak Ibu. Nah ini sing namanya dokter nih tentang pengajian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dihubungkan dengan hukum alam. Yaitu surat Fusilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi Allah itu memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di segala penjuru. Lah ibu-ibu kok sing dipirsani Arab Sari ningali HP, TikTok. Wungu Sari TikTok. Sehingga yang muncul ijazah palsu, korupsi triliunan, jejer duit miliaran. Astagfirullah. Akhirnya kita ngeluh sendiri. Atas ngeten kok mboten ngantos subuh pripun pengajian niku. Nggih, tapi yang mulia. Terus ayat-ayat Allah itu tidak hanya di alam semesta, tapi juga di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, sinten sing balunge ngethok-ngethok, sinten ingkang tidak sampun ngangge tongkat, jangan bersedih hati. Bapak Ibu, jantung tanpa kalak tidak akan bekerja. Kalak itu dari mana? Nggih balung niku. Syukur-syukur iso dibantu saking daharan. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Jenengan nyamalaken mboten? Kalak itu dari susu. Dari ikan. Sewu, nggih. Jadi Bapak Ibu inilah ilmu. Kula niku nyinau elektrisitas jantung Bapak Ibu ngantos teng benua Eropa. Nggih, pramila kula wangsul dhateng UGM mucal S1 kalih 3. Terus panjenengan kang rawuh menika sampun kalebet S3. Sampun sepuh S2. Subhanallah. Tapi insyaallah Bapak Ibu sakit ngancik yuswa 120 tahun dalam keadaan sehat. Nggih, jenengan nek reuni lagu wajib ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya mboten, tapi tidak sadar. Jadi kelemahan manusia itu sering pangandikan tapi tidak sampai ke dalam hati. Contohipun nek maca Quran.
dumeh apal Al-Fatihah, begitu sampai ihdinas siratal mustaqim, aku isi duwe daging kurban ning freezer arep tak gawe bakso po. Saking apale Al-Fatihah, subhanallah. Lah wong pangandikan kalian Gusti Allah kok disambi masak. Lah wiwit takbiratul ihram itu kan artinya mengharamkan selain fokus pada menikah. Allahu Akbar. Nabi Allahu Akbar kemawon, kalau pengawasan kemawon dibimbing Pak Priyanto. Monggo katuran dahar gitu. Karena orang itu kalau tidak diisi perutnya itu ya, manusia di pengajian itu kurang semangat, kurang fokus. Terus Bapak Ibu, sekali lagi bungu sare katuran miring nengen setengah menit. Kalau enggak, sinani mau setuju alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Saestu kalau mau Pak Rianto ngendika menapa, rasa syukur dikedepankan. Ya, oh, saya kok masih diberi kesempatan hidup. Ngomong apa ya? Nusul Bapak Ibu, kalau mahasiswa calon dokter, kalau ngaturaken beberapa baris kalimat. We are not human being having spiritual experience. Kita ini bukan manusia yang sedang mengalami pengalaman spiritual. Tapi dibalik Bapak Ibu, we are spiritual being. Kita ini makhluk spiritual yang sedang menjadi manusia Bapak Ibu. Pramila pengawasannya penting Pak. Boten sekedar menggugurkan kewajiban aku ora kok pakai luyu karo tonggo. Ini keliru Bapak Ibu. Nusul Bapak Ibu di dalam surat An-Nahl ayat 78. Gusti Allah ngendika wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika kita terlahir keluar dari perut ibu, kita tidak tahu apa-apa. Nusul padarane luwe pipis iso mengowak-owak wae. Gimana? Pakai dek keliting-keliting golek suara. Gimana? No. Mengapa Bapak Ibu kita harus ingat surat Asy-Syu'ara ugi ayat 78? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Pramila Bapak Ibu, ihdinas siratal mustaqim itu jangan disepelekan. Kita ini hidup itu ke depan bukan ke belakang. Bahkan kita itu sering merasakan menyongsong kehidupan yang datang itu dengan penuh kepanikan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Padahal Gusti Allah ngendika di dalam surat Luqman 34, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kita tidak tahu apa-apa tentang hari esok. Awak wonten tiang dodolan es teh di tengah pengajian malah iso umroh sekeluarga. Tur teng omah nu duwe atusan yuta lho. Wonten kamar 300 yuta, 200 yuta. Coba Bapak Ibu. Kita ini manusia sadermi ramai. Narimo ing pandeg aja gege mangsa. Gimana? Apa meneh aja dumeh. Nah, saya itu lari membela ini pesawat pribadi. Nah, menikah Pak Rianto ke depan sebagai takmir harus berpikir bagaimana kita membuat lapangan helikopter di atas. Terus mapak kurungan di helikopter. Gantung nih. Dan saya uji Bapak Ibu ini masalah ghoza. Bapak Ibu tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi 5 menit yang akan datang. Tidak tahu. 1 jam yang akan datang. Tidak tahu. Yang kita tahu hanyalah yang sudah kita lewati. Itu pun senantiasa dirasakan sebagai kesedihan. Aku
Kok cukup-cukup wis tuwa ini yo. Sewu lho nggih. Sewu Bapak Ibu. Maka perlu Bapak Ibu mengkaji Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Allah itu sebagai Rabb. Rabb itu tidak hanya mencipta, juga memberikan arahan, pendidikan. Pramila wonten UIN niku jurusan pendidikan namanya pun Fakultas Tarbiyah. Terus Bapak Ibu nalika maos alhamdulillahi rabbil alamin, itu bukan sesuatu yang lepas begitu saja. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingkang minulya hidup ingkang kalau kulaturaken, kita adalah makhluk spiritual yang sedang menjalani kehidupan sebagai manusia. Spiritual niku atosipun Bapak Ibu punya 3 CS. C yang pindah adalah connection. Connectionnya kata sini untuk Ali Imran 1 sekali welas. Duribas alaihim dillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minanas. Ayat ini biasanya dikeluarkan ketika sawalan. Dan setiap hari kan kita membangun komunikasi dengan Allah maupun sesama. Gimana? Muamalah maupun ibadah kita. Maka tadi habl itu kabel Bapak Ibu. Jadi kabel itu panjang, bukan perlu ngendiko aku ora iso basa Arab ya. Bendino kabel iki iku basa Arab. Kursi iki basa Arab. Gimana? Nah, jadi Bapak Ibu yang mulya, satu, connection. Konsekuensi sebagai makhluk spiritual. Ingkang kaping kalih, compassion. Kasih sayang Bapak Ibu tidak seperti yang diperlihatkan oleh netizen. Isine ungkapan-ungkapan pangsuhan. Sewu Bapak Ibu, karena belum pengajian di masjid. Nah, yang tahu jalan kunci surga. Gitu, mungkin banyak sakit kembali wonten swarga. Apalagi di sana itu sepinya tempat. Sebetulnya secara matematika itu masing-masing individu dapat 1 kapling. Tetapi karena penghuninya sepi, panjenengan sakit ngerapel pinter-pinter kapling. Subhanallah. Maka ajaklah orang lain itu masuk surga Bapak Ibu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ajak. Sehingga ketika Bapak Ibu ketemu orang lain, aku ketemu sampean kok seneng yo. Aku nek ketemu sampean kok migrain. Aku nek ketemu sampean kok bludrege kumat. Aku nek ketemu sampean kok gulune munggah. Ini yang keliru Bapak Ibu. Mila kalau matur, setiap ketemu orang hendaknya kita senang. Jangan SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Astagfirullah. Sama Bapak Ibu, jadi kasih sayang. Terus kalau menika lari nomor 9 dari 14 bersaudara. Niku mboten-mboten kok padudan apa meneh kok rebutan warisan. Besok mboten Bapak Ibu, 14 anak lho. Kabeh dadi wong. Mboten-mboten sing dadi patung. Pramila Ibu dados ibu teladan Jawa Tengah. Kabeh dadi wong. Doktere 8. Dados nek loro suntik-suntikan dhewe. Sewu lho Bapak Ibu. Dan adik terhadap kakak itu kromoing gitu. Nah, bendara ini pun Kangmas nomor sekawan. Terus pun itu Kangmas. Saat menikah pun sama dados mahasiswa. Rak kabetahan itu rak tambah toh. Sumonggo katuran Kangmas nambahi sangu. Subhanallah. Jeruk ditek, jadi
Saya komunikasi Bapak Ibu. Oh, kakak saya nomor 3 itu Profesor Abdul Salam, rektor IRC 2 kali. Itu sayang banget sama adiknya. Nah kalau mau pada datang Eropa diparingi jaket jin, sinoso lungsuran. Astagfirullah. Saya uji, nyatanya bermanfaat. Oh, sampai di Eropa hawanya dingin. Belum ya batas, wis lungsuran ora apa-apa, itu sayang sekali Pak. Ya. Jadi jangan sampai utrek-utrekan. Sampai sekarang banyak loh, saya ini konsultan warisan loh Pak. Oh, padahal keluarga sarjana hukum, udah utrek-utrekan mencari celah. Bapak Ibu pirsa rahasianya, 14 anak tidak ada rebutan warisan. Karena apa? Orang masa diwaris Bapak itu warisannya itu Bapak Ibu rumah mereka wakil residen Pekalongan itu rumah peninggalan Belanda Bapak Ibu. RPKD Naliko 30S di asrama kan ya di rumah di situ. Tapi begitu Bapak meninggal sudah ada itu. Wis dadi SD Muhammadiyah, jadi masjid. Terus ibu saya itu selalu merongrong, bu kayak putrane 14 ditukokke omah siji-siji orang betuku dhewe. Subhanallah. Nih kalau Bapak Ibu sekarang kan orang tua bingung sekolah ke kelas 1 nanti S3 betul. Saya jadi pola pikir harus dirubah Bapak Ibu. Nggih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang mulia, kalau matur wungu salih miring kanan setengah menit, pinarak setengah menit, lajeng jumeneng. Ini kabeh tekan betul. Diolor-olor nggih. Dua nih. Alhamdulillah. Mensawi ya. Sepatu si bibu udah nguang-nguang loh. Bibu niku nggih berhak mirsani to. Penceramai bagus tenan. Nun sewu lho Bapak. Tiyang niku remenipun nyacat. Terus luwih becik ngawongi dhewe nggih. Sampun Bapak Ibu musari katuran jinjit ping 8 setunggal. Kali 3 sekawan gansal 6 7 8 boten pareng dipun tambah niku namine bid'ah. Kangge bid'ah barang iki pripun iki nggih. Terus Bapak Ibu ingkang minulya angka 8 nika saking supados Bapak Ibu kampil ngeten. Karena ini Bapak Ibu lalan nih. Wong diaturin miring nengen mangke tekan tanggane kok bareng miring nengen terus ngiwa kaya goreng tahu. Jantung manusia itu ada di kiri Bapak Ibu. Jadi sune panjang miringipun kiri berarti menekan kerja jantung. Anangnya menaik panjang miring ke kanan, jantung bebas dari tekanan. Gambil nggih, semua orang itu jantungnya ada di kiri. Anaknya kalau nanti selama jadi dokter menemukan jantung calon mahasiswa itu ada di sebelah kanan. Nah jadi apa dosi? Loh kok orang suara nih jantungnya jebul pindah tangan. Lah niki usus buntunya pasti pindah ngiwo. Nanti dokter itu cari usus buntu kangelan, ngantos dibelah, ngantos loh usus buntunya sebelah kiri. Dokter bedah itu mau merisani jantungnya nanti karena tidak ikut pengajian di Miftahul Jannah. Nah, ini kalau Bapak Ibu, ya, sampun ya. Jadi bangun tidur ini miring ke kanan setengah menit, duduk setengah menit, lajeng jilid ping. Wah, karena jantung manusia itu ada 3, setunggal wonten dodo, kalih wonten betis. Betis biasa wonten sempol. Ya, maka ibu-ibu yang sehat adalah ibu-ibu yang betisnya besar. Koyo pemain sepak bola. Pakai diperiksa di dalam. Ya, saya ya.
Bagi ibu-ibu yang betisnya masih kecil, kula aturi sering tidak mall. Boten kangge nun sewu tuku barang tapi ben laku-laku. Nggih, terus wira-wiri nika. Sampun nggih. Terus ibu bapak ingkang mulya, kula beto botol kados mekaten. Saperlu bapak ibu pirsa, dari tadi kok ndak naik-naik ke tutup ya? Ini yang membedakan tubuh manusia dengan botol ini. Kalau tubuh manusia, darah yang di bawah itu harus kembali ke otak. Kalau tidak, malaikat Israelnya yang ngamuk. Kenapa kalau matur, Pak, kalau makin dicepati kursi. Jadi bahaya sekali Bapak Ibu. Itu di Bandung itu wali kota Bandung mau naik mimbar saja sudah jatuh meninggal. Ustadz Waloni jatuh meninggal. Kori di Aceh habis kiroah meninggal. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya, kenapa Bapak Ibu banyak lagu taman kanak-kanak itu yang perlu dicermati. Ya, contohnya pun apa? Naik kereta api, jus, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya. Berapa jam Pak? Ayo, Bandung Surabaya berapa jam? Insya Allah lama, sehingga Pak Luhut usul membuat wush Jakarta Surabaya 2 jam. Padahal wush jurusan Bandung durung lunas swidak tahun. Udrek-udrekan mawon nih Menteri Surabaya kali langsung kok apal topak sampun duduk berjam-jam. Pramila Pak Harto menawi nitih pesawat, menteri-menteri kang nderekaken wis dosari tindak supaya darahnya bisa naik. Maka beliau sampai 85 tahun. Bahkan Pak Harto sudah dipendem pun masih bisa komunikasi dengan Gus Dur. Gitu Pak. Dialogipun apa? Itu kayak Jokowi. Bilangnya sudah tapi belum. Belum tapi sudah. Langsung Pak Harto kemudian subhanallah, ini kan namanya pun AI. Hati-hati Bapak Ibu, andalannya wakil presiden AI. Ini saja gaya. Lah kulo rak sinau ilmu kedokteran 40 tahun. Saya tes AI. Kleru Pak. Saya kleru. Kulo rak ilmune kok pundi-pundi. Jajal AI, saya tanya suatu hal. Mboten tutup. Hati-hati Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, Google itu pun yang bisa kita percaya adalah hafalan Qur'annya Pak. Panjatan lihat wal asri ayat sekian, langsung jawab dan tidak keliru Pak. Cuma saya Mbah Google dari sahadat. Ya betul. Ingkang Mbah Google nene dipun dangu peta. Itu saya kesasar loh. Bayu kula niku kesasar teng kuburan malah Jumat. Udan deres, bunga-bunga. Gimana nih Om? Teng India ngantos keblasuk jurang. Kula badhe teng Prambanan kensoan Mbah Marijan. Ngantos buntu. Terus panjenengan kesasar teng notaris lumayan. Kesasar kalau saya uji. Jadi Bapak Ibu ingat itu ya, otak kita ini harus dilindungi. Penyakit hipertensi, stroke itu sudah bisa diramalkan 10 tahun sebelum terjadi. Nah, monggo Prof, kapan-kapan kita kerjasama membuat perangkat itu paten, gitu. Saya kerjasama dengan teknik membuat sepeda aja tidak jadi-jadi. Langsung kalau mabur teng Jepang baru sadar. Kalau kerjasama kali Prof Heru teknik sampai sekarang belum jadi sepedanya. Nah, saya sampai di Jepang, Bu, Pak, kalau ningali sepeda, orang Jepang bisa membuat pesawat, bisa membuat mobil, sepeda motor, yang gawe impor dari Swedia.
Tapi sepedanya untuk mengukur stamina. Subhanallah. Bapak Ibu, kalau teng Jepang itu tamu VIP loh. Nggih, sampai di sana bendera merah putih, Pak. Luar biasa. Saya bicara di hadapan peneliti Jepang, Pak. Musuhmu gumul kabeh kalau cerita bantangi turu. Orang Jepang ki bingung. Sampai kok duwe ilmu kaya ngono. Piye to? Subhanallah. Nah, jangan salah. Kalau mau sinau wonten jantung Eropa, ich habe Sport und Kreislauf Medizin in Innsbruck studiert. Terus kedang ngangge basa Jerman. Kalau sinau basa Inggris teng Seltu, Prof. Seltu niku napa artine? Nek kesemet tuh. Lha kula niku ngantos puncak kelas kali Prof Gufron dengan ketua BPJS. Sudah dipersiapkan bahasa Inggris 4 tahun sampai di sana disengeni. Sampai ngangge basa Inggris naik ke lantai 5, 4 mata. Subhan, kudu ngangge basa Jerman. Alhamdulillah kalau tiang Jawi. Terus nek mreksa pasien ngangge basa Jawi ingkang halus tapi diganti dalam bahasa Jerman. Umpami badhe ngukur tekanan darah, entschuldigen Sie bitte, nun sewu, kan bitte Ihre Blutdruck mesungen, menapa kula kepareng ngukur tekanan darah panjenengan? Dia mriko geblak, Pak. Kok ono dokter halus sih kaya bar disetrika. Subhanallah. Ya tiang Jerman itu kados mesin lho, Pak. Nek ngukur terus usak perbulan. Tiang Indonesia, Pak. Basa Jawa diganti basa Jerman. Nun sewu, entschuldigen Sie bitte. Menika sedaya pasien pados dokter saking Indonesia. Subhanallah. Dados sopan santun penting, Bapak Ibu. Mila teng kedokteran menika memulai dengan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nun sewu nggih Bapak Ibu, sebetulnya kedokteran kalau merilis nggih, mengajak orang supaya 5S itu sangat merugikan, Pak. Jadi pendapatannya bisa berkurang. Nun sewu nggih, penyakit itu dimunculkan karena orang itu satu sama lain tidak tegur sapa. Nun sewu loh. Nun sewu Bapak Ibu. Kenapa dalam surat An-Nisa ayat 1 disebutkan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi kita ini ketemu orang itu bekalnya takwa dan saling kasih sayang. Mila kalau matur, penyebaran penyakit tidak hanya lewat kuman, tapi lewat pasurian. Dados pasurian yang sehat hanya pasurian yang sumeh. Nggih, jadi Bapak Ibu tiang gendeng niku mboten ngangge kathok nggih guyu-guyu. Nggih mboten gadah sepeda motor nggih guyu. Mboten gadah griya nggih guyu. Cobi ingkang sehat, orang duwe duit mlakune lemas. Nggih mboten pengajian ngambune minyak kayu putih, nggih mboten. Remasol, minyak kutus-kutus. Nggih mboten. Nun sewu lho Bapak Ibu. Jadi yang sehat jangan kalah dengan yang gendeng. Ya kalau niki nggih calon dokter nggih srawuhe kan wong gendeng lho. Oh begitu masuk lho kae malinge. Astagfirullahaladzim. Wong kula niki badhe dados dokter ya malah dikira maling. Menika naminipun paranoid. Kula kepanggih Pak Lurah lho Pak. Dadi pasien niku badhe metu kamar dikunci engko sare meleh. Terus buka lawang, kunci meneh. Niku paranoid namanya. Mengapa dalam surat Al-Hujurat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonn itsm. Jangan suka berprasangka. Wala tajassasu, jangan mengecam seorang. Bala tabaqtum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan. Niku pramila ibu bapak ingkang mulya. Gusti Allah dawuh Kanjeng Nabi sebagai napa? Bu itu liutan lima makarimal akhlak. Pramila nusewu Bapak Pak Lianto pelaturi masjid ini juga diramaikan dengan surat Al-Hujurat.
Surat Al-Hujurat itu satu-satunya surat yang dinamakan Suratul Akhlaq. 18 ayat Bapak Ibu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wa taqullaha innallaha samii'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Orang bicara keras itu jangan-jangan menghapus pahala yang sudah dikumpulkan. Wis infak, wis sedekah dan sebagainya, jebul kok pangandikane semol, habis pahalanya Pak. Mau dibilang tanpa disadari Pak. Menurut saya Bapak Ibu, maka bicara itu yang bagus. Maka yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa bicara yang bagus, diam. Bontok. Bapak Ibu mendel tapi drijine niku lho. Cobi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Utak. Apa yang dibicarakan? Nauzubillah min dzalik. Ya, terus Bapak Ibu Gusti Allah menika pirsa panjenengan pangandikan seru napa ringgih. Ya. Terus mangke panjenengan badhe sare katuran maos surat Al-Mulk. Ya. Wa asirru qaulakum awijharu bi. Panjenengan seru napa ringgih Gusti Allah pirsa. Lalu Gusti Allah pirsa apa yang ada dalam dada kita. Saya ya Bapak Ibu, saya ini pengalaman di Mekah. Batin loh Pak, numpak taksi. Alah, seperti taksi orang ngedokin yang dia bakal kesasar. Teminan kesasar tenan. Rumangsane nek wis bentar munggah gaji wis apal kok. Gusti Allah nek pun nutup mau dibilang menjadi. Kula kepanggih tiyang ngangge jubah putih mlaku. Kula tutke, tahu-tahu saya sudah di tenda. Gara-gara memperbanyak istighfar. Orang yang sombong obatnya adalah istighfar. Bapak Ibu nek masyarakat al-akalla innal insana la yatagha. Nggih, istaghna. Obat istighfar. Sehebat apapun manusia, itu nanti kembalinya ke fasabbih bihamdi rabbika astagfir. Bapak Ibu, mila kula teng pundi-pundi seminar mboten gegek. Mantap. Amargi menapa? Tidak ada orang yang tidak lepas dari tasbih, tahmid, istighfar. Niku Bapak Ibu, nggih, kula mau istighfar wiwit kelas 3 SD, Pak. Nggih, ngantos sak menika. Sehingga kalau badhe munggah gaji dioyak-oyak wong. Pak dokter, saya ini murid panjenengan loh. Saya sekarang jadi dokter ahli kebidanan di Kalimantan. Saya minta maaf pelajaran panjenengan saya lupa semua kecuali istighfarnya. Saya Bapak Ibu. Ya. Jadi penting nih istighfar itu. Sama nggih Bapak Ibu ya. Jadi bangun tidur ini bisa menghapus stroke 10 tahun yang akan datang. Kalau panjenengan jinjit, ya, kenapa orang pada stroke? Karena tidak pengajian di Miftahul Jannah. Nun saya loh Bapak Ibu, saya ini ceramah begini, ini mengurangi pendapatan dokter ahli saraf. Adik kula yang nomor 11 kan ahli penyakit saraf, protes, Mas ngajari apa kok jinjit-jinjit? Pendapatan saya berkurang ini. Nah, saya izin, inilah hebatnya Ad-Dariyat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang Bapak Ibu kalau tadarus lewat, saben poso khataman lewat. Terus saya Bapak Ibu, inilah tadabbur Al-Qur'an ingkang kasebat wonten surat Al-Hadid ayat 16. Alam yaknil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fatala alaihimul amad fa qasas qulubuhum wa katsirun minhum fa
sipun. Ya, apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman untuk membangun komunikasi dengan Allah yang lebih baik lagi dan senantiasa merenungi Al-Quran. Saya puji dalam para matur surat Al-Furqan ayat 13. Wa qala Rasul inna qaum ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Allah, ya Rabb, betapa umatku ini jauh dari Al-Quran. Sinoso HP-nya sudah diinstal 30 juz, tapi yang dilihat fufu-fafu. Nun sewu nggih, Bapak Ibu. Nun sewu mboten Qur'ane. Coba ibu-ibu nek bar nyapu ngowoh. Apa meneh yo aku arep nyetrika apa arep mentasi ku Mbah. Bendino niku Bapak Ibu. Yang pangapunten. Nggih. Jadi ibu-ibu hebat sekali loh. Tanpa ibu bapak tidak punya rumah loh. Tanpa ibu bapak tidak punya sepeda motor. Karena ibu-ibu itu menteri ekonomi dalam negeri. Dengan sifat kados wuwu. Nah wis diparingi duit angel dituduh. Subhanallah ya. Kok bapak badhe infak piro Pak? 100.000. Rumangsane wis sugih wae. Wis 5.000 wae. Allah. Menika ibu. Makanya bapak-bapak harus sayang dengan ibu. Ya. Saya itu kalau mau marah dengan ibu itu wah mikir ping 12. Ibu itu hamba Allah luar biasa 24 jam menjaga rumah, membesarkan anak. Subhanallah. Mengapa? Surga di bawah telapak kaki ibu. Terus bapak-bapak kan kalau sudah pakai sarung gajah duduk, gimana? Ibu-ibu ini luar biasa. Ya. Jadi saya sangat hormat pada ibu. Ya. Saya senang sekali kalau pas ibu sedang asah-asah piring. Ya. Ibu tak pijeti bahunya. Terus kalau besar duit, memakai ibu nyium. Ibu bapak ini tambah tua tambah bagus. Nomor duitnya nih, coba orang duit. Nyebutin ada uang abang? Tidak ada uang abang? Alhamdulillah ada fenomena bantoyib. Bantoyib itu 3 kali lebaran kontur Pak. Kalau mikir Pak Grab Pak itu langsung supirnya. Dokter baru satu ini loh penumpang panjenengan. Saya tidak berani pulang. Nah, bayangannya di sini ibu mau jadi satu penumpang betul bensin tidak cukup. Bapak Ibu, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang kemuliakan bahwa kita dalam hidup harus rajin-rajin membaca Al-Quran. Syukur-syukur sakit apal 30 juz. Selama ini ibu-ibu baru juz mangga, juz apokat, nusewu loh Bapak Ibu. Ya. Nusewu kalau mikir kalau mau kesupen pada ini, siapa dia? Nah ini pun meh rampung ya, kesupen. Nusewu jadi. Nusewu yang yojono kathah nusewu. Boten diitung lho nggih. Boten nusewu pun ping kathah boten. Nusewu nggih. Jadi Bapak Ibu basa Jermanipun Entschuldigen Sie bitte. Nggih. Kula menika menawi sinau basa asing yang saya fokuskan itu sopan santunnya, Pak. Umpami kalau badhe ngambil pulpen itu bahasa Inggris sampai 4 tingkat. Can I borrow your pen? Yang lebih halus lagi, may I borrow your pen? Lebih halus lagi, is it alright if I borrow your pen? Yang paling lembut Pak, do you mind if I borrow your pen? Menapa panjenengan boten kaberatan nek kula ngambil pulpen panjenengan? Kalau orang kita gimana mau pinjam?
Dile rupane, ora tak andel lho kowe. Astagfirullah. Isine men ancaman. Ya mboten. Napa mulai Pak Luhut gitu. Astagfirullah. Ya, saya ini jenderal loh. Saya militer loh. Astagfirullahaladzim. Padahal Al-Quran surat apa itu? Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hendaknya sebagai hamba Allah yang penuh kasih sayang berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati. Mboten pareng sapa sira sapa? Sekarang ini orang mabuk duit kabeh, Pak. Rumangsane yang pun sugih iso ngopo-ngopo napa? Padahal Bapak Ibu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nggih mboten? Nah, Bapak Ibu wonten duit mboten jangan terpengaruh. Karena apa Bapak Ibu? Doanya adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rezeki itu tidak harus duit. Maka ibu-ibu kalau gesek ATM kiri sidik tidak usah lemes. Ya? Maka Bapak Ibu harus belajar memiliki modal 1 T. T ini pun takwa. Pramila dalu menika yang dipun timbali Pak Zainal Muttaqin. Nami sofro niku Bapak. Artosipun jenih, matang, dewasa, mantap. Ya, niku Al-Hadid malih ayat kali dosa. Iklamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad kama thalil ghaidin a'jabal kufar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfar. Ketahuilah hidup itu bermain, bersendagurau, berhias, saling membanggakan diri, memperbanyak harta, anak. Kama thalil ghaidin a'jabal kufar, kados ini petani yang ketika melihat air hujan itu senang sekali. Bayangannya gue nek panen tuku Avanza, padahal tidak punya ATM loh Pak, melihat air hujan. Kalau nek jurusan Surabaya Jogja selalu melihat petani-petani berlima, ya, dalam posisi bungkuk nanam suharo. Kama thalil ghaidin a'jabal kufar, nabatuhu seperti rambut. Terus dikira berapa menit? 5 menit kok kados lagu dangdut. 5 menit lagi. Subhanallah. Sampai ya, Bapak Ibu. Jadi petani itu kalau lihat air hujan seneng. Betul kados panjenengan. Wah, klebus. Umbane ora garing. Padahal Obi Mesa kalau lihat air hujan, yang hujan turun lagi. Umbahannya diangkut. Sama je, kama tadi batin ajabal kufar nabatuhu, biji itu tumbuh menghijau, kemudian menguning, panen, nek wis dadi damen tidak ora payu. Itulah kehidupan dunia, Pak. Panjenengan mumpung mirsani toyo Jawa, buka Yunus 24. Itulah perubahan kehidupan. Innamal mathul hayatid dunya kama in anzalahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma yakuluna asfal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'alam tarnabil ams kadzalikan fasul ayat liqaumi yatafakkar. Perumpamaan hidup di dunia itu seperti air hujan yang turun bercampur dengan tanah, tumbuhan, manusia, hewan menikmatinya. Atas panjenengan ini kan dari air hujan, Pak. Kita makan semuanya, Pak. Maka ketika itu manusia merasa ikut duitku loh. Begitu malam datang, siang Gusti Allah ndawi hancurkan itu. Ngowoh sedaya. Apa yang dia itu hilang kabeh. Jadi inilah Bapak Ibu, kita semakin hari harus semakin memahami hakikat kehidupan menapa. Dados boten ical wekdal menika. Kita selalu membangun komunikasi dengan Allah,
dengan 3C tadi, 1 connection, 2 compassion, yang terakhir adalah contribution. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi lain. Sama ini sebagai penutup Bapak Ibu. Tiang nika isinipun namung 3 menika ingkang abrit nika urusan padaran. Jadi kalau Bapak Ibu dahar keluargen, insya Allah ngantukan. Apalagi musim hujan seperti ini, air yang masuk dengan yang keluar tidak berimbang, sehingga pagi-pagi bebucal, loh kok atos ya? Diriwangi ngeden. Sewu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tanpa sadar menyumbangkan mendung mega. Terus kalau menawi numpak pesawat di atas mega, ya, ini sumbangan keringat panjenengan untuk menjadi air hujan. Subhanallah. Tapi Bapak Ibu harus ingat, sistem pencernaan itu perlu 150 cc. Sehingga kalau panjenengan tidak mampu mendeposit 150 cc, bebujalipun atos. Ini yang memicu orang malas. Ini yang memicu ngantukan. Milo Bapak Ibu kalau membuang sisa makanan harus dengan ikhlas. Ini betul. Lepas semuanya, jangan terus disisakan. Aku separuh di kantor. Astagfirullah. Ini baru merah loh ya. Yang kuning niku pemicu nesuan. Gara-gara medsos. Iya betul. Dipameri korupsi kok iso 200 triliun. Iki apa ya? Itu Bapak Ibu, wong kok iso duwe pesawat pribadi lho. Wong kok si pilote piro parkir ning Bali. Itu sehari 25 juta, Pak. Ning ngongkosi parkir tok. Kalau takmir saya minta beli helikopter mikir-mikir ini. Semua parkir itu mawon nggih. Dene mangke pramugari ini. Jadi Bapak Ibu di Indonesia itu sing sugih ya sugih, sing ora duwe duit Indonesia ini lho gadeke HP barang. Insyaallah sebulan bisa ditebus. Ini Pak masuk WA saya. Saya mau beli beras tidak bisa. Kirim 500.000. Ini Bapak Ibu tanda orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Dalam keadaan longgar, nyoh. Dalam keadaan sempit, nyoh. Jadi tidak ada orang kerohan gara-gara tidak punya duit. Karena orang yang bertakwa adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa dipastikan akan dapat jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kita hidup jangan di alam pikirannya sendiri. Ya betul, mendatangkan hal-hal yang malah jadi panik dewi. Padahal belum tentu Bapak Ibu. Oke? Jadi sekali lagi sebagai penutup Bapak Ibu, kita hendaknya dalam hidup ini yang lebih terang adalah lampu hijau. Lampu hijau itu atasipun apa? Social engagement system. Terus kula panjenengan kepanggih sinten kemawon merasa dekat. Nggih, kados slang kemawon nyanyine napa? Ku tak bisa jauh. Jadi kita itu umat yang satu, dudu sapa sira sapa ingsun. Jadi Bapak Ibu, belajarlah dekat dengan orang. Nggih, kados kula teng Eropa seminggu teko kabeh. Mergo kula nyekel gitar lagune Bengawan Solo. Sewu Pak, sa-asrama internasional turun semua. Jadi, karena Bengawan Solo. Makanya wonten kepanggih yang Spanyol, sempre que pregunto cuando come itu sempre me respondes kisah. Kepanggih yang Itali, cappuccino nomor 1. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, surat An-Nisa ayat 1, kita umat yang satu. Marilah kita semangat persaudaraan, jangan saling bercerai-berai. Jangan sampai gini kan sopo. Kalau kita mengatakan Bapak
Menawi dipun lajengaken ngantos subuh. Karena ini bahan 3 semester. Ya, ditempuh dalam 1 jam. Amargi mahasiswanya S3 kabeh. Sing nun sewu nggih, nek mirsanipun mboten cetha. Kadang-kadang melek marang kamar-kamar barang. Bila itu berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah.